A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi belajar bersama saya, Abu Marlo. Kita sama-sama belajar lagi, sama-sama membuka pendengaran, penglihatan, hati kita, pikiran kita, yang mudah-mudahan pembelajaran ini selalu bermanfaat untuk kita, menambah pengetahuan, dan yang paling penting adalah meniti ke dalam diri untuk menambah kesadaran kita. Oleh karena itu, karena belajar yang terbaik itu dalam keadaan yang tenang, maka pikiran yang loncat depan belakang, yuk kita heningkan dulu sejenak. Mari kita santai, rileks dulu, karena belajar dengan santai dan rileks itu tentu saja akan lebih membuka hati kita, akan membawa kepada hikmah juga yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, seperti biasa mari kita mengawali dengan menghening. Menghening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan sudah siap, sudah terbuka hatinya, pemikirannya, sudah dikosongkan gelasnya, karena hari ini kita akan isi kesadaran kita dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita akan berbicara tentang khalifah. Kita akan berbicara tentang peran khalifah. Banyak yang mengatakan, atau mungkin kita tahu, waktu di pembelajaran pertama ingat ada level A gitu, asbun yang penting bunyi gitu. Sering membunyikan kata-kata khalifah, iya. Tapi membunyikan belum tentu ada pengetahuan. Ada pengetahuan belum tentu ada kepahaman. Paham juga belum tentu sadar, kan begitu ya kira-kira. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kesadaran khalifah itu sendiri gitu. Apa sih khalifah, peran khalifah itu seperti apa, dan apa yang harus kita lakukan sebagai khalifah. Atau nanti kita akan lebih menyadari bahwa khalifah itu ternyata level juga gitu. Jangan-jangan saya belum bisa disebut sebagai khalifah dalam tanda petik. Jangan-jangan saya belum masuk ke dalam ciri-ciri itu gitu. Terjadinya manusia itu proses runtutan panjang. Dan kalau kita berbicara itu adalah grand design yang luar biasa gitu. Nah, seperti biasa kita pakai coret-coret nih supaya lebih mudah. Oke. Khalifah kita akan bahas dari unsur bahasanya dulu gitu ya. Karena saya rasa ini sering didengar, tapi mudah-mudahan sekarang bukan hanya mendengar, membunyikan, tetapi kita benar-benar bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita gitu. Misalkan gitu ya, kalau kita berbicara khalifah, saya akan mengambil dari satu ayat suci Quran di surat 38, 71, 72 dikatakan bahwa Allah berfirman kepada malaikat, "Aku hendak menciptakan manusia dari tanah." Itu satu. Nah, menariknya di surat 2 ayat 30 itu dikatakan yang diciptakan itu kelak akan dijadikan sebagai khalifah. Nah, berarti kan di situ ada stage atau ada level, di mana setiap stage atau level itu juga akan menggambarkan level kita sebagai manusia. Karena nanti kita akan mengerti bahwa manusia dengan orang itu sesuatu yang berbeda, ya orang dengan manusia itu sesuatu hal yang berbeda, dan nanti kita akan layer by layernya nanti kita akan telah. Apa sih makna dari khalifah? Khalifah itu artinya adalah pengganti sebetulnya. Kalau mau dimudahkan pakai bahasa sekarang yang agak lebih mungkin sering didengar adalah ambasador gitu. Jadi kalau mau digambarkan ceritanya kurang lebih begini. Allah memiliki grand design gitu ya. Allah memiliki grand design. Grand design ini pasti perencanaannya dia gitu. Saya sebut GD aja ya, grand design. Di mana grand design ini dia mau membuat yang namanya adalah khalifah itu sendiri. Pengganti gitu ya. Khalifah di muka bumi. Pengganti Allah di muka bumi untuk menjalankan tugas. Maka khalifah itu adalah penugasan. Khalifah itu adalah bagaimana Allah membuat grand design di mana manusia yang ditunjuk sebagai makhluk yang bisa masuk ke dalam gelar yang namanya khalifah. Maka menjadi khalifah itu tidak lahir langsung jadi khalifah, enggak. Lahir langsung kita ini adalah khalifah, enggak. Karena kenapa? Khalifah itu adalah level. Wabil khusus, level di mana? Level kesadaran seseorang. Lagi-lagi, menua itu pasti, mendewasa itu pilihan. Semakin tua belum tentu semakin dewasa. Dewasa itu bukan masalah orangnya, tetapi kesadarannya gitu. Kenapa sih di Quran ada kata-kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalimatnya adalah orang yang beriman. Tetapi di ayat yang lain, hai manusia. Jadi itu lebih spesifik sebetulnya. Ada orang, ada manusia.
Nah, tidak semua orang adalah manusia, tidak semua manusia adalah khalifah. Karena apa? Nanti itu akan berjenjang sesuai dengan kesadarannya masing-masing. Maka di surat 84 ayat 19 dikatakan, kamu akan melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Kesadaran kita tuh semuanya levelnya beda-beda. Naik levelnya juga beda-beda. Itulah kenapa kita tidak bisa memaksakan apapun kepada orang lain. Kenapa? Levelnya udah beda-beda, kesadarannya udah beda-beda, tingkat pembelajarannya udah beda-beda, maka kita akan menjalankannya pun sesuai dengan waktu yang terbaik. Maka ada pepatah yang mengatakan ya akan indah pada waktunya. Jadi kalau belum waktunya mau dipaksain ya nggak bisa. Nggak mungkin dong saya sekarang hari ini nanam, besok ada buahnya, itu nggak mungkin. Jadi pembelajaran yang pertama adalah sadarilah kita semua punya perannya masing-masing, waktunya masing-masing, tidak bisa saling memaksakan, garis bawah tanda seru. Karena kalau sudah memaksakan, di situ sudah mulai melawan sistem semesta gitu kira-kira. Karena segala sesuatunya adalah natural gitu. Kalau kita berbicara Allah itu sebagai kholik. Kholik itu artinya adalah pencipta. Semua yang diciptakan Allah namanya adalah makhluk. Oke, semua yang diciptakan Allah adalah makhluk. Maka semua ciptaannya adalah makhluk. Nanti makhluk ini memiliki beberapa derajat gitu. Di mana ketika berbicara masalah manusia, manusia adalah makhluk yang sudah melalui tahapan evolusi kesadaran maupun berpikir sehingga dia memiliki kesadaran yang berbeda dari sebelumnya. Contoh, boleh jadi hari ini saya marah karena sesuatu karena saya ini belum mengerti. Maka kenapa orang bisa marah? Karena dia kekurangan pengertian. Tapi sayangnya karena marahnya itu yang diutamakan, maka pengertiannya akhirnya tidak ditambahkan. Maka akhirnya jadi emosi. Marahnya diulang-ulang. Pengertiannya tidak naik, kedewasaannya tidak naik, maka dia levelnya tetap ada di situ gitu. Makanya kalau saya ngutip Albert Einstein, Einstein itu mengatakan begini, insanity, kegilaan adalah berharap hasil yang berbeda, tapi ngerjain halnya itu-itu terus gitu kira-kira. Berharap hasil yang berbeda, tetapi level of thinking, pemikirannya, kesadarannya di level yang sama, nggak bisa. Kalau mikirnya 3, ya hasilnya 3. Andaikan begitu. Pengen hasilnya 10, tapi mikirnya di level 3, itu sesuatu hal yang nggak mungkin gitu kira-kira. Maka itu semua akan seimbang. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya. Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Berbicara tentang khalifah itu sendiri, yang pertama, semua semesta raya ini adalah makhluknya. Tetapi ada level makhluk yang nanti akan menjadi khalifah. Khalifah itu adalah penggantinya. Dan kalau kita berbicara masalah penggantinya, wujud yang hanya bisa menjadikan penggantinya itu hanyalah didesain untuk yang namanya adalah manusia. Binatang nggak dikasih kesempatan, tumbuhan nggak dikasih kesempatan. Ingat ya, kita ini dalam 6 masa penciptaan untuk jadi manusia itu panjang ceritanya. Proses evolusi itu. Dimulai dari nur cahaya, cahaya jadi wadah, jadi bumi. Bumi di situ nanti ada air, air jadi tanah, tanah airnya jadi flora, fauna, akhirnya jadi manusia. Dan hanya dalam bentuk manusia inilah peran khalifah itu bisa dilakukan. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari khalifah ini? Yuk kita renungkan baik-baik. Kalau kita berbicara masalah manusia, manusia itu adalah level dari orang. Ya, kita harus bisa bedain dulu nih. Contoh, kita ketemu sama yang baru, orang baru. Ketika dia nanya ke kita, pertanyaannya pasti begini, Anda orang mana? Saya rasa nggak ada yang nanya gini nih, Anda manusia mana? Nggak ada yang gitu. Tapi yang ditanya adalah Anda orang mana? Berarti orang itu lebih kepada wujud appearance-nya, wujud fisiknya. Maka makhluk itu adalah diciptakan, ketika jadi makhluk, itu kita harus belajar jadi manusia. Karena kenapa? Makhluk itu nanti akan selevel dengan yang namanya orang. Orang itu hanyalah tampilan fisiknya, tampilan luarnya. Saya kasih contoh sederhana aja ya, supaya nanti kita langsung bisa mengerti ke esensi. Di Quran surat 7179, di situ dikatakan, mereka mempunyai pendengaran tapi nggak dipakai. Mereka punya penglihatan tetapi nggak dipakai. Mereka punya hati tetapi nggak dipakai. Apa bedanya dengan binatang ternak?
Coba sampai dikaitkan sama binatang ternak. Maka mohon maaf sekali harus saya sampaikan. Yang bentuknya kayak saya, kalau dia tidak meningkatkan kesadaran kemanusiaannya, itu levelnya nggak jauh beda sama binatang ternak. Bahkan di ayat itu dikatakan, lebih rendah lagi dari binatang ternak itu sendiri. Dan itu disebut sebagai, dalam tanda petik, nggak layak disebut sebagai manusia gitu. Maka yang tampakannya seperti saya ini belum tentu layak disebut sebagai yang namanya manusia. Kenapa? Karena manusia adalah orang yang sudah mengoptimalkan fitur di dalam dirinya, menggunakan akalnya untuk mau menjalankan perannya. Banyak contoh lah, di mana ada orang yang serakah. Punya 5, pengen 10. Punya 10, pengen 15. Itu ada keserakahan-keserakahan yang dalam tanda petik jangan-jangan justru malah menuhankan egonya. Keserakahan itu lebih dominan di dalam dirinya karena nafsunya, apalagi nafsu yang rendahnya, mendominasi dirinya, sehingga lupa bahwa dirinya adalah manusia. Keserakahan itu kan bisa membuat dirinya misalnya, mohon maaf sekali, jadi korupsi. Nggak penting orang lain, yang penting kepuasan saya ada. Yang penting saya bisa memuaskan keinginan saya. Yang lain nggak penting. Maka dia bisa memutuskan untuk korupsi, bisa memutuskan untuk berbuat jahat, bisa memutuskan untuk melukai dan seterusnya. Karena kenapa? Levelnya belum pada level manusia, gitu kira-kira. Maka kalau berbicara masalah level manusia, itulah yang disebut dengan inna akramakum indallahi atqakum. Dia udah mulai masuk ke dalam level yang namanya takwa, gitu kira-kira. Nah, ketika kita tidak menyadari bahwa kemanusiaan itu adalah harus dipelajari, jadi secara sederhana hidup ini belajar jadi manusia sebetulnya. Habib Al-Jufri itu mengatakan humanity before religion. Jadilah manusia sebelum memeluk agama. Karena boleh jadi beragama justru malah tidak mengindahkan kemanusiaan. Justru malah beragama merendahkan nilai-nilai kemanusiaan, gitu kira-kira. Padahal sebelum menjadi khalifah, penting banget dulu untuk menjadi manusia itu sendiri gitu. Maka nanti Islam itu di ujung, keberserahan itu di ujung. Setelah jadi manusia, di situ bisa jadi muslim gitu. Nah, gimana kita akan menuju kepada akhir yang esensial menuju Islam, katakanlah, muslim katakanlah, berserah kalau kita belum menjadi yang namanya manusia, itu poinnya. Stage paling dasar dari kita semua adalah makhluk. Allah menciptakan makhluk. Oke? Makhluk di sini dia akan terus berevolusi menjadi lebih baik, jadi orang nih. Bentuknya seperti kita. Tapi sekali lagi mohon maaf nih, bentuk kayak gini tuh belum tentu disebut manusia, tuh belum tentu. Karena manusia itu adalah kesadarannya. Manusia itu adalah akhlaknya. Makanya Quran tadi membandingkan, ada yang bentuknya kayak saya tapi perilakunya kayak binatang. Bahkan lebih sesat dari binatang, lebih serakah dari binatang. Gitu ya. Maka keserakahan kalau itu dituhankan egonya, nggak layak disebut manusia. Maka kenapa sih Quran dibuka pakai surat Al-Baqarah, diakhiri pakai An-Nas. Jadi manusia, bukan orang, tapi manusia. Levelnya adalah kesadaran gitu. Maka kalau orang ini sudah berevolusi lagi, dia akan berevolusi menjadi yang namanya manusia. Dan manusia ini sudah menjalankan peran, di mana perannya adalah menjadi khalifah. Semakin dari makhluk menuju khalifah, semakin dia akan menurunkan egonya. Semakin dia akan memiliki kesadaran yang lebih baik. Semakin dia akan universal. Semakin dia akan diterima sama kebanyakan gitu. Dalam artian wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi mohon maaf nih, kalau masih mengkotak-kotakan, kalau masih menyesat-nyesatkan misalkan, kalau masih menjelek-jelekan, itu kurang pantas untuk disebut sebagai level manusia, apalagi khalifah gitu kira-kira. Karena kenapa? Di situ egonya bisa masih dominan gitu intinya. Nah, artinya ketika kita berusaha menurunkan ego, sejatinya kita sedang berusaha masuk ke dalam level yang namanya khalifah itu. Di mana khalifah itu nanti outputnya adalah menjadi penggantinya Allah dalam tanda petik untuk merawat semesta raya ini. Untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pengganti, untuk merawat semesta, di mana kita menjadi distribution channel kasih sayangnya Allah itu sendiri gitu. Nah oleh karena itu,
Sekali lagi, ini poin penting sekali. Tidak semua orang layak disebut manusia. Tidak semua manusia naik kesadarannya menuju kepada khalifah. Gampangannya gini deh, khalifah itu adalah sosok yang sudah 100% menjalankan perannya Tuhan. Dah gitu gampangannya. Artinya, dia pasti mengenal Tuhannya. Artinya, dia pasti mengenal dirinya. Karena kenapa? Man arafah nafsah, faqad arafah robbah. Siapa mengenal dirinya, pasti mengenal Tuhannya. Nah maka dalam keseharian kita akan dihadirkan pembelajaran-pembelajaran untuk mengenalkan siapa diri kita. Gitu. Ya, sampai sini mudah-mudahan dimengerti, sampai sini mudah-mudahan mulai dibayangkan dan disadari bahwa jangan-jangan saya belum pantas disebut manusia nih. Kenapa? Masih banyak amarah, masih banyak kebencian, meskipun itu nggak bisa hilang, tetapi kita bisa mengkontrol. Tetapi kita bisa menurunkan kadarnya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menjadi apa yang direncanakan oleh Allah itu sendiri. Gitu. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya. Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Clear ya? Jadi di sini yang penting kita ngerti dulu, oh ternyata khalifah itu derajat. Ya, jadi belum tentu nih yang tampilannya bagus dia jadi khalifah, belum tentu. Tidak ditentukan oleh casing. Kekhalifahan itu tidak ditentukan oleh casing dan kita tidak bisa menjudge. Kita datang ke sekolah ini, sekolah semesta ini, the school of life. Supaya kita belajar. Apa pembelajarannya? Sadarilah. Kita semua, manusia ini, kita semua, ini adalah murid semesta raya. Allah itu, Tuhan itu adalah gurunya. Dan saya selalu berpesan, yuk sesama murid jangan mengisi rapot temannya. Karena kalau kita terlalu sibuk mengisi rapot teman kita akan kekurangan waktu untuk mengenal diri gitu. Itu intinya. Nah maka begitu kita mulai meniti ke dalam diri, menyadari bahwa ada tugas kekhalifahan kita yang beda-beda semuanya. Tapi poinnya adalah merawat semesta raya ini dan poinnya adalah selalu membagikan kasih sayang. Sekali lagi, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nah, kalau mau digambarkan lebih dalam lagi, lebih jelas lagi, nah sekarang kita lihat. Dalam teatrikal pasti ada sutradara dan ada pemain. Dalam teater itu pasti ada sutradara dan ada pemain. Anggap aja, kalau kita berbicara tentang Allah, kita mau menggambarkan dalam progres yang disebut dengan teatrikal gitu misalkan. Allah tuh punya grand skenario tuh, gitu ya. Skenario itu untuk menjadikan panggung sandiwara semesta ini berjalan sesuai dengan skenarionya. Di mana panggung sandiwara pasti perlu aktor dan aktrisnya. Siapa dia? Itulah kita. Maka siapapun yang menyaksikan ini adalah yang beruntung mendapatkan peran semesta raya untuk menjalankan tugas ini sebetulnya. Dipilihlah yang namanya manusia. Maka si manusia ini menariknya punya dua pilihan. Kenapa? Karena dia punya akal. Akal itu didesain karena kita bebas memilih. Disitulah tantangan hidup. Kita bebas memilih. Matahari itu nggak punya pilihan, makanya dia bersinar terus. Nggak ada matahari mengeluh, ya Allah saya agak capek hari ini saya nggak mau keluar. Nggak ada. Tumbuhan tuh nggak bisa, kalau dia melon ya keluar melon. Nggak bisa, ya Allah mau nawar saya jadi stroberi. Nggak bisa, kenapa? Tidak punya pilihan. Satu-satunya yang punya pilihan cuman kita. Maka penting sekali untuk wise dalam memilih. Pilihannya cuma dua. Pilihan kita dalam akal ini mau menjalankan skenario yang sudah ada atau bikin skenario sendiri menurut keinginan saya. Yang pada akhirnya mohon maaf sekali, apapun yang kita pilih, semua yang akan terjadi itu hanyalah skenario Allah itu sendiri sebetulnya. Meskipun ketika kita menginginkan sesuatu dan terjadi, berarti ketika keinginan itu sesuai dengan skenario Allah. Tapi kebanyakan yang terjadi kan apa yang tidak diinginkan terjadi. Dan ketika kita tidak berdamai dengan apa yang kita tolak, apa yang tidak kita inginkan, dan kita tidak berdamai dengan itu semua, kita tidak berdamai dengan skenario masing-masing. Banyak manusia yang tidak mengindahkan skenarionya Allah. Karena kenapa? Dia pengen bikin skenario seakan-akan yang lebih baik, yang lebih bagus itu apa yang dipikirkan dan diinginkan oleh dia, gitu kira-kira. Maka disitulah kesempatan menjadi khalifah itu kecil sekali. Kenapa? Menuhankan egonya, menuhankan keinginannya, menggapai, mencapai dan seterusnya, tetapi lupa untuk mengenal skenario dirinya masing-masing gitu.
Ketika hari ini banyak penyesalan yang apapun yang kejadian bahwa kenapa ini digagalkan, kenapa ini nggak cocok, kenapa ini dan seterusnya. Yang banyak penyesalan tanpa sebuah kesadaran, kita akan menderita. Kita akan banyak menganggap hidup ini banyak kegagalan. Padahal mohon maaf, tidak ada kegagalan dalam hidup, yang ada adalah pembelajaran. Jadi lawan kata sukses itu bukan gagal, sukses dan belajar. Kenapa? Begitu kita belajar, kita tahu bahwa oh ternyata saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan karena itu bukan castingnya saya. Bukan perannya saya. Dan boleh jadi selama ini kita berpura-pura menikmati peran, padahal menderita menjalankannya gitu. Bekerja dengan terpaksa dalam tanda petik, melakukan sesuatu karena ingin pujian dalam tanda petik. Sehingga apapun yang kita lakukan akhirnya tidak penuh dengan kebersyukuran. Nah oleh karena itu, dengan memahami peran ini, dengan memahami kekhalifahan ini, mari kita mulai renungkan lagi, apakah saya sekarang sudah mulai menjalankan peran saya? Apakah saya sudah menyadari peran saya ini untuk apa? Apakah benar-benar saya ini sudah menjadi manusia? Di mana yang disebut manusia itu adalah rahmatan lil alamin. Yang disebut manusia itu adalah ketakwaan tadi. Outputnya adalah cinta kasih, kebermanfaatan, dan yang paling penting adalah saling tolong menolong. Itu poin pentingnya. Nah oleh karena itu, mari mulai peka terhadap peran kita. Terus belajar untuk mengenal peran kita. Karena ciri-cirinya begitu kita sudah menjalankan peran sesuai dengan keinginan Allah, kehidupan ini akan lebih tenang, akan lebih damai, less konfliknya semakin sedikit, meskipun bukan berarti nggak ada masalah dalam hidup. Tetapi kita akan lebih menikmati kehidupan ini, kita akan lebih bisa flow gitu, dan yang paling penting, kita akan merasa bahagia dengan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, mudah-mudahan pembelajaran-pembelajaran ini menjadi jembatan untuk kita bisa meniti ke dalam diri. Yang paling penting, mari kita sama-sama telaah. Apakah kita sudah menjalankan peran sebaik-baiknya? Yang mudah-mudahan kita semua berperan menjadi khalifah, berperan menjadi pengganti atau ambasadornya Tuhan, ambasadornya Allah yang selalu berlandaskan cinta kasih dan kasih sayang, bermanfaat dan selalu menjadi rahmat bagi semesta alam. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.